Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Berlena Putri dengan NIM F1F1200045 akan menjelaskan materi tentang farmakognosi dan fitokimia. Kata farmakognosi berasal dari dua kata Yunani, yaitu pharmakon yang berarti obat dan gnosis yang berarti ilmu atau pengetahuan. Jadi, farmakognosi berarti pengetahuan tentang obat. Di Indonesia, farmakognosi dikhususkan ilmu yang mempelajari tentang obat dari bahan nabati, hewani, dan mineral. Farmakognosi merupakan salah satu ilmu yang mempelajari tentang bagian-bagian tanaman atau hewan yang dapat digunakan sebagai obat alami yang telah melewati berbagai macam uji seperti uji farmakodinamik, uji toksikologi, dan uji biofarmasetika. Farmakognosi adalah sebagai bagian biofarmasi, biokimia, dan kimia sintesa, sehingga ruang lingkupnya menjadi luas seperti yang diuraikan dalam definisi Flukiger. Sedangkan di Indonesia saat ini untuk praktikum farmakognosi hanya meliputi segi pengamatan makroskopis, mikroskopis, dan organoleptik yang seharusnya juga mencakupi identifikasi, isolasi, dan pemurnian setiap zat yang terkandung dalam simplisia, dan bila perlu penyelidikan dilanjutkan ke arah sintesa. Sebagai contoh, kloramfenikol dapat dibuat secara sintesa total yang sebelumnya hanya dapat diperoleh dari biakan cendawan Streptomyces venezuelae. Alam memberikan kepada kita bahan alam darat dan laut berupa tumbuhan, hewan, dan mineral yang jika diadakan identifikasi dan menentukan sistematikanya, maka diperoleh bahan alam berkhasiat obat. Jika bahan alam yang berkhasiat obat ini dikoleksi, dikeringkan, diolah, diawetkan, dan disimpan, akan diperoleh bahan yang siap pakai atau yang disebut dengan simplisia. Berikut beberapa istilah dalam pelajaran farmakognosi, yaitu yang pertama ada simplisia, adalah bahan alamiah yang digunakan sebagai obat yang belum mengalami pengolahan apapun, kecuali dinyatakan lain berupa bahan yang telah dikeringkan. Yang kedua yaitu simplisia nabati, adalah simplisia berupa tanaman utuh, bagian tanaman, atau eksudat tanaman. Yang ketiga ada eksudat tanaman, adalah isi sel yang secara spontan keluar dari tanaman atau isi sel dengan cara tertentu dikeluarkan dari selnya. Atau zat-zat nabati lainnya yang dengan cara tertentu dipisahkan dari tanamannya dan belum berupa zat kimia murni. Yang keempat ada simplisia hewani, adalah simplisia yang berupa hewan utuh, bagian hewan atau zat-zat yang berguna yang dihasilkan oleh hewan dan belum berupa zat kimia murni. Yang kelima ada simplisia mineral, adalah simplisia yang berupa mineral atau pelikan yang belum diolah atau diperoleh dengan cara sederhana dan belum berupa zat kimia murni. Yang keenam ada alkaloida, adalah suatu basa organik yang mengandung unsur nitrogen, pada umumnya berasal dari tanaman, yang mempunyai efek fisiologis kuat atau keras terhadap manusia. Yang ketujuh ada glikosida, yaitu suatu zat yang oleh enzim tertentu akan terurai menjadi satu macam gula serta satu atau lebih bukan zat gula. Contohnya ada amigdalin oleh enzim emulsin akan terurai menjadi glukosa plus benzaldehida plus asam sianida. Selanjutnya yaitu ada enzim, yaitu suatu biokatalisator, senyawa atau zat yang berfungsi mempercepat reaksi biokimia atau metabolisme dalam tubuh organisme. Selanjutnya yaitu ada vitamin, yaitu suatu zat yang dalam jumlah sedikit sekali diperlukan oleh tubuh manusia untuk membentuk metabolisme tubuh. Tubuh manusia sendiri tidak dapat memproduksi vitamin.
Selanjutnya yaitu ada hormon. Hormon adalah suatu zat yang dikeluarkan oleh kelenjar endokrin yang mempengaruhi faal tubuh dan mempengaruhi besar bentuk tubuh. Yang terakhir yaitu ada pemerian. Pemerian adalah uraian tentang bentuk, bau, rasa, warna simplisia. Jadi merupakan informasi yang diperlukan pada pengamatan terhadap simplisia nabati yang berupa bagian tanaman, yaitu kulit, daun, akar, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu fitokimia. Fitokimia atau kadang disebut fitonutrien dalam arti luas adalah segala jenis zat kimia atau nutrien yang diturunkan dari sumber tumbuhan, termasuk sayuran dan buah-buahan. Dalam penggunaan umum, fitokimia memiliki definisi yang lebih sempit. Fitokimia biasanya digunakan untuk merujuk pada senyawa yang ditemukan pada tumbuhan yang tidak dibutuhkan untuk fungsi normal tubuh, tetapi memiliki efek yang menguntungkan bagi kesehatan atau memiliki peran aktif bagi pencegah penyakit. Karenanya, zat-zat ini berbeda dengan apa yang diistilahkan sebagai nutrien dalam pengertian tradisional, yaitu bahwa mereka bukanlah suatu kebutuhan bagi metabolisme normal, dan ketiadaan zat-zat ini tidak akan mengakibatkan penyakit defisiensi, paling tidak dalam jangka waktu yang normal untuk defisiensi tersebut. Uji fitokimia adalah metode pengujian awal untuk menentukan kandungan senyawa aktif yang terkandung dalam tanaman sehingga dapat digunakan sebagai obat dalam penyembuhan berbagai penyakit. Zat fitokimia juga berperan dalam memberikan warna, rasa, dan aroma bahan makanan. Jadi, bahan makanan dengan zat ini biasanya berwarna-warni. Meski begitu, ada pula bahan makanan berwarna putih yang mengandung fitokimia, seperti bawang. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.